labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu kalau pergi Arafah Mina center juga dibawa. Karena sering ambil batu di Musdalifah, bukannya batu yang diambil tapi tai unta atau tai manusia. Karena gelap. Nah sekarang alhamdulillah Bapak sudah 2 tahun, mudah-mudahan tidak berubah. Sudah 2 tahun, setiap kita keluar dari kemah di Arafah, kita dibagikan ya, per travel itu dibagikan karungan itu batu, dan batunya yang dibagikan itu pakai tempat, ada tempatnya, ada sudah kantongannya, sudah lengkap dalam kantongannya. Jadi insya Allah aman. Tapi kalau tidak ada kantongannya, saya biasanya malah lebih suka pakai botol mineral yang sudah kosong airnya itu, saya taruh di saya kantong lebih praktis. Jadi teknis saja. Jadi tidak usah lagi bawa, insya Allah aman. Ada kantongan. Biasanya juga ada tiap tahun, saya nggak tahu kalau ini masih ada nggak? Dikasih kantongan nanti itu bersamaan saat kotor. Kalau itu tidak ada, nanti 2 tahun terakhir sudah setiap maktab pasti kita akan. Ya Pak ya, jelas ya? Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, kalau mau makan kamar, ini saya pernah sudah bilang, tolong nanti terutama maaf yang nenek-nenek atau berpotensi sakit misalnya, dilarang itu oleh restoran bawa piringnya. Karena kamu dibayangkan kalau 170 semua orang bawa ke kamarnya, terus habis itu nggak mau lagi bawa pulang. Coba banyak loh kita gitu ya. Jadi saran saya, suami istri itu satu aja bawa satu tupperware itu. Nah, tupperware itu ya bawa. Jadi kalau ada yang sakit boleh diambilkan. Ya, karena kalau piring nggak mau tuh nggak boleh. Ya, jadi tolong nanti bawa itu juga. Itu termasuk yang wajib dibawa. Terutama kalau merasa tidak kuat, nanti biar ada tempatnya secepatnya yang ambilkan kalau itu. Bagus. Ada lagi? Yang bertanya? Jelas? Oke, kalau jelas berdiri semua, Bapak Ibu. Ya. Tidak pernah beliau meninggalkan itu sampai berikutnya. Yang pertama, ya, berjamaah, salat berjamaah. Kita belajar, makanya saya pernah bilang, biasa di sini kita di tanah air, kalau kita belum rajin pergi berjamaah, tiba-tiba kita berangkat haji, pergi berjamaah di masjid, biasanya bisik-bisik tetangga, mau berangkat haji ya, kalau sudah muncul di masjid. Tidak apa-apa kalau sudah gitu, amin, kalau gitu amin. Berarti kan kita mau berubah, kita mau istiqamah. Nabi tidak pernah meninggalkan berjamaah. Nah nanti kita juga nanti di sana kita presentasi loh. Itu musalahnya nanti, insya Allah kami sama akan bagian nanti kami akan terus kita berjamaah. Ya. Termasuk nanti, ya. Termasuk nanti walaupun hari Jumat, ya. Walaupun hari Jumat, Bapak Ibu nanti kalau hari Jumat terutama yang ibu jangan bilang di Indonesia nggak pernah Jumatan. Di sana turun juga Jumatan, terutama di Madinah. Atau kita sudah di Masjid Haram nanti. Nah kalau sudah ikut Jumatan, berarti tidak lagi salat duhur yang ibu ya, supaya tidak kehilangan kita pahala yang banyak itu ya. Nah, yang kedua, Nabi tidak pernah tinggalkan dalam sehari salat malam. Nah, ada 2 istilah saya ulangi, sudah pernah saya sampaikan sebelum Ramadan kemarin. Ada 2 istilah itu kalau salat malam, ada namanya salat tahajud, ada namanya qiyamul lail.
qiyamul lail, ada namanya tahajud. Apa perbedaannya? Dua-duanya namanya salat malam. Bedanya, kalau qiyamul lail adalah semua salat sunnah yang kita lakukan pada malam hari setelah salat isya dan setelah salat ba'diyah isya. Jadi kalau masih ba'diyah isya belum masuk. Nah, setelah kita sudah salat isya, kemudian kita ba'diyah isya 2 rakaat. Nah, ada salat kita lakukan sesudah itu tanpa didahului tidur, maka salat itu masuk dalam pengertian qiyamul lail, salat malam. Contoh yang dimaksud qiyamul lail, salat tarawih. Makanya hadis Nabi tentang tarawih itu, Nabi hanya mengatakan man qama Ramadan, siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan. Karena salat tarawih dilaksanakan setelah salat isya dan kita salat ba'diyah langsung tarawih. Itu qiyamul lail. Kalau tahajud itu salat malam yang dilakukan setelah kita salat isya, setelah salat sunat ba'diyah isya, lalu kemudian diiringi dengan tidur dulu. Nah, harus tidur. Itu perbedaannya, kita tidur. Lalu bangun kita di 2/3 malam. Jam 1 jam 3 kita salat. Apapun salat yang kita lakukan pada malam itu disebut secara umum dengan salat tahajud. Itu perbedaannya dengan qiyamul lail dan tahajud. Dua-duanya Nabi tidak meninggalkan. Sudah dua ya. Kemudian Nabi tidak pernah meninggalkan dalam amal sehariannya. Jadi dua-duanya ini kita harus perhatikan di sana, ya, sunnah itu. Nah, yang ketiga, Nabi tidak pernah meninggalkan salat duha. Salat duha, walaupun 2 rakaat. Nanti juga kita akan praktekkan di sana. Sebenarnya di sini sudah bisa kita praktekkan di awal. Saya biasanya kalau datang dari rumah berangkat ke sini wudhu dulu, baru kemudian sampai situ mulai. Itu makanya disiapkan di belakang. Itu ada sejadah dulu. Itu tempat salat itu. Kalau kita imaman di sini kan imamannya di sana. Kita bisa salat 2 rakaat. Nah, di sana nanti Bapak Ibu biasakan setiap kita ziarah nanti itu, karena hampir semua yang banyak diziarahi adalah masjid. Jadi masuk ke masjid, tahiyyatul masjid, lalu kemudian kalau pagi salat duha minimal 2 rakaat. Boleh sebanyak 8, boleh seterusnya. Ya. Kemudian sudah ketiga, keempat, Nabi tidak pernah meninggalkan dalam 24 jam membaca Al-Quran. Walaupun 1-2 ayat. Kalau sahabat mengatakan kalau kami itu membaca 4-5 ayat tapi dengan ditadabburi. Kalau kita boleh berapa ayat. Nah, makanya tiap hari saya pernah bilang, kalau bisa Bapak Ibu bawaan yang wajib dibawa di Mekah Madinah, di Arab Madinah adalah bawa Al-Quran. Kita ngaji. Misalkan niat 6 hari itu di Arab Madinah kita khatam. Di Mekah nanti seminggu hatam, di Madinah nanti hatam, lumayan 3 kali. Kalau tidak bisa minimal lah 1 kali jadi keberhajian hatam. Jangan ada. Dan tidak hanya di sana membaca Al-Qurannya, pulang setiap hari yang salat subuh baca surah Maghrib dibiasakan, ya. Itu kebiasaan yang harus disunnahkan. Kemudian berikutnya yang Nabi tidak pernah tinggalkan sunnahnya adalah beristighfar, mohon ampun. Istighfar. Dalam hadis kata Nabi, saya tidak pernah meninggalkan istighfar itu dalam sehari sebanyak 70 kali. Kalau Nabi saja bisa 70 kali, kenapa kita tidak? Pada Nabi sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang masih mohon ampun. Nah, harusnya kita lebih banyak yang setiap hari setiap saat kita melakukan dosa. Ya. Boleh menyebut astagfirullahaladzim, boleh membaca doanya Nabi Adam dan istrinya. Apalagi doanya? Sudah hafal? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh juga doanya Nabi Yunus,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Boleh juga saya beristighfar. Ada yang apa saya beristighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan seterusnya. Terserah. Ya, yang penting kita ada rutin dalam 24 jam mulut kita membaca istighfar. Kemudian yang keenam, Nabi dalam 24 jam selalu wudhunya tersambung. Lagi bahasa dulu. Nabi itu asal batal wudhunya, wudhu lagi. Kalau kita selama ini nanti mau salat mau wudhu. Nah, dibiasakan ya, Bapak Ibu, mulai besok nanti kalau mau beraktivitas, saya mau kan kita pasti mandi. Ya wudhu lah, tidak apa-apa. Hitung-hitung kalau kita ingat, buka dulu, kan kayak gitu. Kenapa? Karena kata Nabi, ya, apalagi kalau kita mau beraktivitas, Bapak mau ke tempat kerjanya, mau ke kebunnya, mau ke tempat usahanya, dalam keadaan wudhu, ada dalam hadis itu. Siapa yang melakukan aktivitas, lalu kemudian dia keluar rumahnya dalam keadaan wudhu, dalam hadis, hafat bulu malaikat, itu dalam hadis. Ada malaikat rahmah yang selalu menunggu bersamanya. Tidak salah. Makanya Bilal, nah, contoh tentang wudhu ini. Bilal, ketika Nabi bermi'raj, orang pertama yang dipanggil Nabi ketika bermi'raj, Bilal dipanggil. Apa kata Nabi? Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Karena Nabi yang bertanya, kok kamu Bilal? Saya masuk di surga di bawah, lihat suara langkah kakiku saya dengar. Karena Bilal belum meninggal, jadi hanya suara kakinya diperdengarkan oleh Allah. Nangis, haru Bilal, iya kan Rasul? Justru itu saya panggil kamu. Apa katanya amalan yang kamu lakukan? Kok kamu sudah ada dalam surga? Kamu masih hidup? Kata Bilal, tidak ada yang istimewa ya Rasul. Semua yang kamu perintahkan kepada saya laksanakan. Semua yang kamu larang, saya tinggalkan. Tapi mungkin ya Rasul. Nah, langsung dia bilang, ada dua amalan yang orang mungkin anggap remeh, berarti itu perintahmu. Saya melakukannya, walaupun sunnah. Saya al-muwazabah alaih, jadi continue melakukannya katanya. Kata Nabi penasaran apa itu? Nah, apa itu? Ternyata yang dulu dilakukan Bilal itu termasuk dari 7 amalan sunnah Nabi. 1, hanya Bilal modifikasi ditambah lagi. Kata Bilal, 1 ya Rasul, setiap saya merasa melakukan kesalahan, perbuatan dosa dan seterusnya, saya langsung segera berhenti, menyesal dan baca istighfar. Lalu kemudian saya iringi dengan salat sunat taubat 2 rakaat. Ini kan jarang. Kalau istighfar kan biasa kita astagfirullah. Tapi cara sunat taubatnya, ya. Nah, kita mau berangkat haji, kalau bisa malam-malam sebelum berangkat, usahakan bangun tahajud, jangan lupa salat sunat taubat. Mungkin banyak dosa-dosa kita yang lalu kita tinggalkan, ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. 2, ditanya lagi, yang kedua ya Rasul, itu sunnahmu ya Rasul. Saya ya Rasul, setiap batal wudhu saya langsung perbaharui wudhu saya lagi, saya wudhu lagi. Inilah istilahnya kalau orang Buddhis, kalau orang Bahari itu dia bilang jenek terpetu. Nah, dari istilah itu kalau orang belajar tasawuf mereka, wudhu yang tidak pernah terputus, nyambung terus. Itu maksudnya sebenarnya. Tapi oleh masyarakat itu orang awam yang tidak paham dipahami lain. Padahal maksudnya itu harusnya batal wudhu lagi. Nah, ini yang paling harus kita contohi. Itu tadi yang saya bilang. Nah, kemudian yang kedua, Bilal tidak hanya setelah batal wudhu diikuti lagi dengan salat sunat wudhu. Nah, ini jarang kan? Ada nggak di sini Bapak Ibu yang pernah salat sunat wudhu? Nah, ada mungkin, tapi jangan. Padahal Bilal ya, kalau batal setelah wudhu langsung lagi usalli sunnatal wudhu rakaatain ini bilal. Kan itu. Saya lihat salat sunat wudhu 2 rakaat kan. Jadi kalau mau seperti Bilal penghuni surga, itu aja 2 tadi diamalkannya dasar. Makanya berani saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu nanti mulai sekarang pulang haji di sana, pulang haji mengamalkan yang 7, insya Allah surga. Bilal 2 aja loh diamalkan, sudah didengar langkah kaki oleh Rasulullah SAW.
Yang ketiga, Nabi tidak pernah meninggalkan. Yang ketiga, sedekah. Selalu ada memberi. Memberi itu tidak mesti dengan materi. Boleh dengan tenaga kita, boleh dengan kapasitas ilmu kita, boleh mungkin dengan tangan kita karena jabatan. Intinya memberi dengan tulus. Serahkan dari kata sidq, dalam hati, berat, dan sumbernya yang benar. Inilah kalau bisa Bapak Ibu 7 hal ini mulai sekarang, terutama nanti di sana diprioritaskan sekali itu 7 tadi. Nah, ketika pulang nanti tinggal nambah amalan mingguannya nanti. 7 ditambah amalan mingguan apa? Senin Kamis atau puasa bid tanggal 13, 14, 15. Aman sudah, nggak usah lagi nego-nego yang lain. Ya, apalagi umur kita sudah seperti ini ya, tinggal itu kita teleponi, insya Allah surga akan menanti kita. Amin. Nah, jadi ya Bapak Ibu ya, 7 hal tadi menjadi skala prioritas kalau kita mau melaksanakan amal-amal sunnah di sana. Tambahan yang sudah lagi di sana kemarin ada yang bertanya salat jenazah, ya. Nah, ini juga salat jenazah sudah disampaikan oleh Ustaz Nurdin. Pahalanya kalau salat jenazah itu sama kalau kita bersedekah 1 gunung Uhud, dan gunung Uhud itu kata Nabi menjadi emas. Bayangin berapa juta ton itu. Nah, ini juga mulai sekarang Bapak-bapak Ibu ya, kebiasaan kita di sini di Indonesia kalau salat jenazah itu yang salat hanya laki-laki, perempuannya nangis diam aja, padahal pahalanya sama. Nabi tidak membedakan. Nah, jadi mohon alumni RFA kami selalu anjurkan kalau Bapak nanti sudah pulang haji mulai sekarang, misalnya nanti salat jenazah, ada kerabat, ada keluarga, itu yang paling ditunggu salat jenazah. Bukan karangan bunga, bukan cuma datang berdoa, yang hadisnya sahih, pahalanya banyak, dan salat. Ikut, ya, ikut juga salat. Apalagi kalau suaminya, anaknya meninggal, nangis saja harus ikut salat. Yang pertama. Nah, salat jenazah itu sudah disampaikan kemarin, Ustaz, niatkan aja. Saya berniat salat jenazah ikut imam. Kalau tidak tahu bahasa Arabnya kan? Nah, gitu. Cuma kalau kebetulan yang mendekat-dekat dengan saya tanya, Ustaz ini apa? Dia lebih pas. Dan biasanya itu kan as-salatu ala amwat berarti banyak. Kalau dia bilang as-salatu ala rajuli berarti laki-laki dewasa. As-salatu ala tib berarti laki-laki bayi. Itu saya jelaskan. Nah, tapi kalau tidak tahu, bilang aja saya niat salat jenazah ikut. Sudah. Cara bacaannya kan gampang aja kan? Setelah takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir lagi, setelah takbir kedua baca salawat, salawat dalam tahiyat, tahiyat kedua Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai bila alamin yang kami masjid. Setelah takbir ketiga baca minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Kemudian takbir keempat doa umum. Biasanya di sana nggak ada doa itu langsung karena digabung di takbir ketiga. Sudah salat dapat, sudah selesai, sudah apa namanya satu gunung. Kalau saya dulu waktu jamaah reguler kami jamaah Sepahrudin itu kami ngakali karena antri dari masjid itu kan untuk menuju ke bis. Dulu kan pakai bis, kalau kita jamaah dulu kan rebutan bis pada pondok. Jadi caranya ketika imam sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, cuma baca istighfar 3 kali langsung keluar aja, karena ada jedanya itu sekitar 4-5 menit. Jadi di mana kompetisi kalau sudah bilang Allahu Akbar langsung di posisi salat. Kenapa cepat keluar? Untuk supaya lebih cepat mendekati mobil bis jemputan. Itu dulu zaman dulu ada plus kan nggak ada kita di jalan. Jadi nggak perlu disiplin kita dulu, berzikir kita dulu. Baru kemudian jangan salat ba'diyah dulu. Nanti sudah selesai salat jenazah baru melaksanakan salat ba'diyah atau ba'diyah. Berikutnya yang sunnah. Hati-hati kalau kita berjamaah subuh, maghrib, isya, terutama subuh. Terkadang imamnya membaca ayat sajadah. Nah, biasanya malam Jumat. Walaupun dalam Al-Quran itu ada 14 posisi, ada 14 ayat itu dalam Al-Quran.
Kalau itu kita baca, apakah dalam salat, apakah kita mengaji, kita disunahkan otomatis Allahu Akbar, langsung sujud. Sajadah jahiyah lillahi dan seterusnya dibaca Quran. Nah, jadi biasanya malam Jumat, tapi tidak selalu ya. Jadi hati-hati kalau sudah di Mekah, di Madinah, kalau imamnya langsung baca alif lam mim. Nah, bisa dia bukan baca alif lam mim, nggak tilawah itu teman-teman ya, tilawah. Itu cuma harus tahu aja. Apalagi yang sunnah yang biasa di Arab-Mina, baru saya jawab pertanyaan Bapak tadi, maaf. Apa yang disiapkan di bawah? Jadi nanti kalau kita ke Arab-Mina, jangan sampai tadi beri contoh ya. Jangan sampai koper yang gede ini juga dibawa. Jangan sampai ya, yang gede dibawa. Kalau nanti tidak dapat koper kabin, saya biasanya bawa ransel. Ya, bawa ransel kalau tidak dapat koper kabin. Ransel itulah yang dibawa. Ya, apa diisi? Kalau di Arab-Mina, kita kan hitungannya itu berganti itu cuma tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari. Jadi kita bawa sudah baju al-ihram yang batik, itu wajib kontak. Terus yang kedua baju hijau yang ini, contoh ini, ya yang sudah diukur ya, diukur itu dua. Terus baju ganti, baju ganti kita kan untuk tidur kan, untuk tidur ya. Baju kos kalau kita laki-laki itu baju kos yang ini yang dalamnya itu dua, salah. Sudah cukup. Kemudian jangan lupa alat sikat gigi gitu, nah, dipakai. Jadi terus barang bawaan yang berharga tidak usah dibawa Arab-Mina, taruh di hotel, aman. Selama ini kita tidak pernah aman selalu. Pokoknya pokoknya itu disimpan di kamar masing-masing, karena hotel itu walaupun tidak ada penjaganya. Jadi tidak perlu bawa apa-apa. Nah, cuma pesan saya khusus Arafah dan Mina, menu makanan itu jangan pernah harapkan akan sama di hotel transit dan hotel-hotel Mekah Madinah. Ya, kalau sudah jatahnya ayam, hancur. Pokoknya, jadi saran saya kalau bisa ibu-ibu, biasanya ibu kita bersama orang ini sudah jabuk gitu ya. Ikan, dendeng, ya, ikannya di bawah. Khusus untuk Arab-Nya itu. Dan bungkus kecil-kecil supaya tidak ribet. Jadi bungkus yang sekali makan gitu loh. Tapi kalau bungkus kecil-kecil sekali makan, jangan lupa untuk kami juga. Gitu ya, karena pasti apa namanya di situ banyak orang yang menunggu. Cuma satu pesan saya Bapak ya, ini pengalaman lagi. Saya cuma bicara pengalaman. Cara pengalaman ini. Kalau di sana jangan pernah sampai terucap kalau makanan itu tidak enak atau tidak suka. Pokoknya kalau lihat suka atau tidak suka, alhamdulillah. Kalau tidak suka, diam aja. Karena demi Allah, saya sampai bersumpah, demi Allah, sudah puluhan kali kami berhaji, setiap ada bapak atau ibu sampai komentari makanan, selama-lamanya dia tidak akan pernah merasakan nikmat makanan di sana. Ini pengalaman ya. Jadi jangan pernah komentari bilang suka tidak suka. Pokoknya kalau memang tidak suka ambil dikit, kalau suka lanjutkan. Kan boleh nambah. Jangan yang banyak itu ibu-ibu porsinya ngambil 3, 4, 5. Semua tidak suka, hanya mubazir kan? Itu ucap lagi, udah nyaman. Kalau mau nyaman ya beli mampu. Terus hati-hati juga kalau makan, jangan berhutang sama ambil aja di prasmanan itu ambil aja. Ada sering, hampir tiap tahun, terutama kalau sarapan pagi. Sarapan pagi itu biasa banget di sampingnya sarapan itu selalu ada, biasa ada bubur kacang hijau. Tapi dipasangnya di susunya itu dekat nasi.
Jadi asal ambil aja, dicampur sama sini. Beneran? Jadi saya itu bicara ya, mungkin kalau orang yang tidak pernah berangkat kan paling bicara materinya. Kalau kami sisipkan juga pengalaman-pengalaman yang ya, supaya orang paham gitu loh. Jadi satu saya minta soal makan jangan sampai terucap. Kan kita makan itu apa sih tujuannya makan? Supaya kita sehat beribadah. Ya Allah buatkan dengan berkah makanan ini untuk beribadah. Ya. Oke, ada yang bertanya? Ada yang bertanya mungkin? Celupan maksudnya ya? Nah, kalau bisa, kalau sudah dapat sekamar nanti, janjian dengan sekamar, jadi biar dapat semua. Begitu caranya, jadi kan biar sekamar misalnya ibu bapak, saya bawa kabel ya, kapal celupan yang 2 meter, 3 meter itu, kan berapa isinya itu kan? Bisa 1, itu dibawa juga ke punya, yang itu kan panjang gitu. Itu jangan semuanya 170 panjang. Jadi itu caranya selama ini ya. Jadi kalau sudah nanti ketemu sekamarnya, kapan dipasang nama sekamar? Belum. Di depan, belum. Ya, bisa yang terakhir ya. Pertemuan itu dipasang sudah. Kalau di situ siapapun temannya berdoa aja Bismillah. Ya, siapapun nama teman sekamarnya berarti Allah sudah menakdirkan kita, menjodohkan kita bersama itu. Jadi kita punya niatnya punya saudara baru. Ya, punya saudara baru selama sebulan. Dan mudah-mudahan dunia akhirat sama-sama ya. Jadi janjian ada yang bawa satu kabel, ada yang satunya saya nanti bawa hanger ya, perlu juga itu. Kalau kita jemuran, kalau enggak kalau perlu hanger ini masing-masing minimal 2 orang. Jadi hanger yang sudah pulang kita buang aja, jangan terlalu aja di bawah. Karena kalau kita tapasan cucian di kamar bisa gantung sendiri. Atau ada juga yang bawa tali, terutama di transit. Transit itu mesti bebas kita, bisa jemuran, bisa cucian. Ada yang bawa tali, kemudian ada yang bawa jepitan, ada yang bawa peniti untuk gantungan baju supaya tidak terbang bajunya. Nah, terus nanti bajunya, kalau bisa kalau yang jemuran biasanya orang transit itu jemurannya di atas, laptopnya di atas, biasa saya tukaran. Jadi tolong bajunya itu ditulisi di situ, tapi nggak usah gede-gede, tanda aja ya. Cerita gitu, Ustaz, ada yang ngambil jemuran saya, terus Ustaz, tukaran lah baju saya. Gitu. Karena misalnya baju Raya kan sama semua, baju yang hijau sama semua, baju ihram sama semua. Jadi dapat baju besi sebentar aja. Tapi jangan terlalu gede, gitu kan. Yang bisa lah, karena orang banyak. Ya Bu ya, silakan. Boleh, silakan. Ada lagi? Satu lagi, saya lupa tadi. Mumpung bapak nanya bagus. Di Arafah yang laki-laki, perempuan juga, saya biasanya yang paling repot itu celana dalam. Ya kan? Jangan sampai ada ibu-ibu di Arafah Pinang masih cucian celana dalam digantung kemana-mana. Dulu gitu, ngomel orang-orang. Kebiasaan kita kan? Kan 4 hari. Nah, sekarang kita sudah dibantu. Saya kemarin ada di Lebus, dari Manasik itu mampir di Lebus, sudah beli. Ada di situ banyak, mungkin itu ada celana dalam itu yang sekali pakai. Nah, misalnya isinya dalam satu kotak itu 7. Jadi sudah kan kita sudah buang, tidak perlu cuci, tidak perlu lagi koper. Gitu ya, ada sekarang. Jadi kita datang aja ke supermarket, ada celana yang sekali pakai itu untuk anak-anaknya, terutama ketika kita sudah selesai beribadah. Nah, itu juga yang bagus untuk disiapkan di bawah. Oke, ada lagi? Ya, silakan Pak. Dari itu, kalau pergi Arafah Mina, center juga di bawah. Karena sering ambil batu di Musdalifah, bukannya batu yang diambil, tapi tai unta atau tai manusia. Ada gelap. Nah, sekarang alhamdulillah Bapak sudah 2 tahun, mudah-mudahan tidak berubah.
sudah 2 tahun, setiap kita keluar dari kemah di Arafah, kita dibagikan, ya, per travel itu dibagikan karungan itu batu, dan batunya yang dibagikan itu pakai tempat, ada tempatnya, ada sudah kantongannya, sudah lengkap dalam kantongannya. Jadi insya Allah aman. Tapi kalau tidak ada kantongannya, saya biasanya malah lebih suka pakai botol mineral yang sudah kosong airnya itu, saya taruh di saya kantong lebih praktis. Jadi teknis saja. Jadi nggak usah dibawa, bisa aman. Ada kantongan. Biasanya juga ada tiap tahun, saya nggak tahu kalau ini masih ada nggak. Dikasih kantongan nanti itu bersamaan saat kopi. Kalau itu tidak ada, nanti 2 tahun terakhir sudah setiap maktab pasti kita akan ada. Ya Pak ya, jelas ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, kalau bawa makanan kamar, ini saya pernah sudah bilang, tolong nanti terutama maaf yang nenek-nenek atau berpotensi sakit misalnya, dilarang itu oleh restoran bawa piringnya. Karena kamu dibayangkan kalau 110 semua orang bawa ke kamarnya, terus habis itu nggak mau lagi bawa pulang. Coba banyak loh kita gitu ya. Jadi saran saya, suami istri itu satu aja, bawa satu tupperware itu. Nah, tupperware itu ya bawa, jadi kalau ada yang sakit boleh diambilkan. Ya, karena kalau piring nggak mau tuh nggak boleh. Ya, jadi tolong nanti bawa itu juga. Itu termasuk yang wajib dibawa. Terutama kalau merasa tidak kuat, nanti biar ada tempatnya semuanya yang ambilkan kalau itu. Bagus. Ada lagi? Yang bertanya? Jelas? Oke, kalau jelas berdiri semua, Bapak Ibu. Ya. Kita sambil takbir ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum saya akhiri, tinggal 2 kali kita menasib. Dan menasib tanggal 25-26 itu mohon wajib hadir. Ya, jangan tidak hadir. Kalau ada kerabat keluarga yang belum bisa hadir, tolong tanggal 25-26 wajib hadir, karena 25-nya kita akan praktek. Itu biasanya kita mulai jam 6, dijadwal jam 6. Nggak usah takut sarapan. Biasanya kalau kita praktek itu setelah tahun pertama, kita biasanya dikasih nasi kuning. Biasanya usah siap, ada nasi kuning biasanya ya. Jadi sarapannya kita di sini. Kenapa jam 6? Kenapa jam 6? Supaya kita tidak panas. Ya, karena nanti ibu-ibu itu baru sebentar panas ustaz. Jadi kita di luar itu nanti. Jadi cepat datang pada saat prakteknya itu ya. Jadi khusus praktek setelah salat subuh, mohon Bapak Ibu langsung segera datang di sini karena kita akan mulai biasanya jam 6 langsung. Jadi biar kita tidak terasa. Selesai praktek di luar, baru kita lanjut praktek di dalam lagi. Ya. Nah itu. Kemudian yang terakhir 26, di situ itinerary perjalanan, di situ sudah dibagi semua semua perlengkapan sebelum berangkat. Ya. Jadi tolong 2 hari ini yang jauh-jauh masih Ibu ya. Dari Bengalon Bu ya, Bengalon tanggal 25-26, dari Bontang dari mana itu, Balikpapan, tolong tanggal 25-26 usahakan wajib hadir ya, karena itu terakhir kita. Saya kira itu, terima kasih. Untuk sementara dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.